Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi sharing ilmu terkait pentingnya menuntut ilmu agama. Pada hakikatnya seorang muslim tidak bisa hanya menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk mengamalkan dan memahami tentang Islam. Setiap pernyataan yang dikeluarkan harus dibuktikan dan dilaksanakan. Maka konsekuensi dari pengakuan kita sudah berislam harus dibuktikan dengan ilmu. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW saat menjadi nabi adalah surat Al-Alaq, ayat pertama yang bunyinya Iqra, artinya bacalah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti hadis yang telah dibacakan tadi, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin tanpa terkecuali. Sebagai muslim yang taat, sudah sepatutnya dan sudah seyogyanya kita harus melakukan dan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai dengan firman Allah, "Inna kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Yang artinya sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar ia memutuskan perkara di antara mereka, hanya kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nur tadi, ketika telah mengetahui perintah Allah dan Rasulnya, maka tiada kata lain yang harus diucapkan kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikuti. Maka apa sebenarnya ilmu itu? Ilmu adalah sumber dan kunci dari kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk kita menunaikan segala hal yang diperintah dan diwajibkan, dan segala hal yang dilarang kepada kita sebagai hambanya. Tidak akan sempurna sebuah amalan kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu ibadah kita lakukan. Dengan ilmu kita mengabdi dan berserah diri kepada Allah. Dan dengan ilmu kita menjalankan perintah-perintahnya. Serta dengan ilmu pula kita mempelajari hukum-hukumnya. Dan dengan ilmu pula kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka sekali lagi, belajar ilmu agama ini bukan semata-mata tentang akademik ataupun pelajaran seperti di sekolah. Jauh daripada itu, ini merupakan fondasi untuk memperkokoh akidah, melaksanakan ibadah yang benar dan akhlak yang baik. Serta ini adalah kebutuhan setiap insan. Maka setiap kita perlu untuk belajar dan menuntut ilmu agama. Teman-teman yang berbahagia, namun masih banyak di antara kita lebih senang menyanyiakan waktunya untuk kesenangan duniawi semata. Kita masih lebih bersenang berlama-lama bermain sosmed, bermain game, hingga lupa waktu dibanding duduk di majelis-majelis ilmu. Banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi. Salah satunya adalah karena kita tidak mengetahui keutamaan dan keuntungan dalam menuntut ilmu. Maka semakin kita belajar dan mengetahui keutamaan daripada menuntut ilmu, kita akan semangat dalam menjalaninya. Oleh karena itu, terdapat banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu dan memiliki ilmu. Di antaranya, pertama, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Seperti pada hadis Rasulullah SAW, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Yang kedua, orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang artinya Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Betapa mulianya orang-orang yang belajar ilmu agama sampai Allah angkat derajatnya. Yang ketiga, orang berilmu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Ia yang berilmu pasti diberi kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya, di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajib baginya berilmu, dan barang siapa yang ingin urusan akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang berbahagia, selain dari kita menuntut ilmu, lebih afdal lagi ketika ilmu yang kita miliki juga kita salurkan dan berikan kepada orang lain, agar ilmu itu terus bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang mau mempelajarinya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali melalui 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang tidak ingin terus mendapatkan pahala meski sudah meninggal? Hal ini akan didapat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Itulah beberapa keutamaan dalam menuntut dan memiliki ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki dapat menuntun dan membimbing kita pada jalan kebaikan, dapat menjadikan kita individu yang baik, Amin. yang berakhlakul karimah, Amin. yang dapat membedakan antara hak dan batil, Amin. serta menuntun kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk